Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Utami dari kelompok 5. Nama saya Alivia Nuzul Nafiah. Hai, perkenalkan nama saya Sriandi binti Samsi. Principle of verbal message yang pertama itu ada pesan dikemas atau dibuat. Yang kedua itu terdapat di masyarakat atau di individu. Dan yang ketiga itu pesannya bersifat denotatif dan konotatif. Serta pesan bervariasi dalam abstrak. Dan yang kelima, pesannya itu bervariasi dalam pengucapan atau kesopanan berbicara. Dan yang keenam itu pesannya itu dapat dikritik atau dipuji. Yang ketujuh, pesannya itu bervariasi dalam ketegasan. Yang kedelapan, pesan dapat dikonfirmasi dan tidak dikonfirmasi. Yang kesembilan itu pesannya bervariasi dalam kepekaan budaya. Message are package. Komunikasi nonverbal ini biasanya menggunakan aksen dalam pesan. Contohnya itu ketika kita angkat suara untuk menggarisbawahi kata tertentu yang sering digunakan, atau juga untuk menekankan beberapa bagian ketika seseorang pria menyatakan cinta kepada wanita yang ia suka. Dan komunikasi nonverbal ini dapat digunakan untuk melengkapi atau menambahkan makna dan tidak hanya berkomunikasi pesan verbal saja. Contohnya itu ketika jika seseorang menceritakan sesuatu dengan tersenyum, berarti di balik cerita itu ada cerita lucu. Dan dapat bertentangan pesan verbal dengan gerakan nonverbal. Contohnya itu dengan menyilangkan jari atau wajah, itu menunjukkan kalau seseorang sedang berbohong. Dan contoh lainnya itu gerakan nonverbal dapat digunakan untuk menunjukkan keinginan untuk mengontrol aliran pesan verbal ketika Anda mengerutkan bibir atau membuat gerakan tangan untuk menunjukkan bahwa Anda ingin berbicara. Dan selanjutnya itu dapat mengulangi atau menyatakan kembali pesan-pesan verbal secara nonverbal. Misalnya, kita mengikuti kata-kata verbal seperti apakah Anda baik-baik saja, dengan alis terangkat atau dengan pandangan bertanya-tanya. Dan atau dapat juga bergerak dengan kepala atau tangan untuk mengulangi ucapan verbal tersebut. Message meaning are in people. Makna pesan ini bukan terdapat pada kata-kata atau pesan itu sendiri, namun pada receiver yang bukan receiver meanings, tapi terdapat pada create meanings, pesan yang biasa diartikan secara berbeda. Pesannya itu seperti seseorang mengucapkan saya cinta kamu pada seseorang. Mungkin hanya berarti pesannya itu casual, tanpa komitmen yang dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Tapi bagi orang lain, pesan tersebut tuh dianggap sebagai komitmen yang serius. Perbedaan pemaknaan itu berpotensi menimbulkan masalah dalam komunikasi antar pribadi. Karenanya persepsi dengan tersebut, misalnya seseorang itu bertanya, mengulang kembali pernyataan pembicara atau mengklarifikasi apakah kata yang diungkapkan oleh komunikan tersebut tuh maknanya sama pada yang ditangkap atau diterima oleh komunikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang meanings, are, denotatif, dan konotatif. Dalam komunikasi, makna denotatif adalah makna objektif, sedangkan makna konotatif adalah makna yang subjektif. Maksud dari makna objektif dan makna subjektif adalah jika makna objektif, seseorang mengambil tindakan atau menyimpulkan suatu permasalahan dengan cara melihat apa yang dilakukan oleh si pelaku. Sedangkan makna subjektif, seseorang mengambil tindakan atau menyimpulkan suatu permasalahan dengan cara melihat siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Contohnya seperti kata kematian. Untuk seorang dokter, ia berarti mengartikan kematian ini sebagai berhentinya kerja otak dan jantung. Sementara untuk
kita, kata kematian bisa saja diartikan sebagai kehilangan orang yang dikasihi, kesedihan, penderitaan, dan lain-lain. Dalam komunikasi antar pribadi sendiri, yang berpotensial menimbulkan kesalahpahaman adalah makna konotatif atau makna subjektif. Selanjutnya ada message vary in abstraction, yang berarti pesan memiliki abstraksi yang berbeda-beda. Komunikasi verbal yang efektif bisa terjadi pada level abstrak yang berbeda-beda juga, tergantung dari kondisinya. Namun demikian, secara umum lebih konkret atau lebih jelas lagi pesannya itu lebih baik. Semakin konkret pesannya, semakin jelas pesannya, semakin besar juga kemungkinan menemukan apa yang kita cari, apa yang kita mengerti. Selanjutnya ada message vary in politeness. Dalam berkomunikasi, kita juga harus memperhatikan kesopanan kita saat kita berbicara dengan orang lain. Kesopanan dalam komunikasi interpersonal ini adalah termasuk menjaga positive face dan negative face. Positive face adalah harapan kita untuk dilihat baik, untuk dilihat positif oleh orang lain. Sedangkan negative face adalah keinginan kita untuk tetap otonom atau bebas untuk melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan. Nah, politeness itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada politeness and directness, yang kedua ada politeness and inclusion and exclusion, dan yang terakhir ada politeness online. Untuk politeness and directness sendiri, yang berarti directness bentuk komunikasi yang terbuka atau langsung. Biasanya lebih tidak sopan atau lebih tidak formal. Contohnya seperti kembalikan buku saya. Sementara pesan yang indirect atau yang formal memungkinkan kita untuk mengekspresikan pesan tanpa membuat orang lain tersinggung. Contohnya seperti kamu sudah selesai belum baca buku yang waktu itu dipinjam. Contoh lain directness atau yang tidak formal. Pulang dulu ya. Bosan nih pembicaraannya. Sedangkan bentuk indirectness-nya sudah malam dan saya harus bangun pagi-pagi besok. Pulang duluan ya. Yang kedua ada politeness in inclusion and exclusion. Komunikasi yang inklusif atau inclusion itu melibatkan semua orang yang ada dan berbicara dengan topik yang relevan. Sementara komunikasi yang eksklusif atau exclusion itu tidak menganggap orang-orang tertentu meski mereka ada atau mengabaikan kelompok tertentu. Yang ketiga ada politeness online. Panduan untuk berkomunikasi secara online dengan sopan, diantaranya yang pertama ada lihat gaya bahasanya dan topik apa yang sedang dibicarakan. Yang kedua, don't overtweet atau bicarakan informasi yang diperlukan saja. Yang ketiga, jangan menggunakan huruf besar semua atau kapital. Yang keempat, jangan sebarkan informasi dari media sosial sembarangan. Misalnya share status temanmu tanpa izin. Kita juga harus memperhatikan pemilihan kata-kata, pemilihan bahasa, intonasi suara, ekspresi saat berbicara dengan lawan jenis kita, waktu yang tepat untuk berbicara, dan juga isi pesan atau cara penyampaian kita kepada lawan bicara kita juga harus kita perhatikan. Selanjutnya ada message meaning scan device. Maksudnya adalah pesan yang sampai ke kita atau pesan yang kita sampaikan ke orang lain bisa saja benar dan bisa juga salah, bisa juga bohong. Nah, bohong ini adalah tindakan mengirim pesan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang salah, baik verbal maupun non-verbal. Selanjutnya ada message can criticize and praise. Artinya pesan yang disampaikan bisa mengandung pujian atau kritikan. Ketika memuji, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, use I message. Artinya, alih-alih kamu mengatakan kerjaanmu lebih bagus, lebih baik berkata, saya lebih suka cara kerjamu. Yang kedua, make sure your affect atau facial expression of feeling is positive. Ketika memuji, pastikan juga bahwa ekspresi kita sesuai. Contohnya, beri pujian dengan senyuman, jangan memuji dengan wajah yang cemberut. Selanjutnya ada name the behavior you're praising. Alih-alih mengatakan that's good, lebih baik berkata saya senang dengan keterbukaanmu. Yang selanjutnya ada take culture into consideration. Perhatikan budaya ketika memuji. Ada beberapa budaya di mana pujian biasanya dianggap sebagai kritik yang ditutup-tutupi. Gunakan kritik untuk membantu orang lain. Fokuslah pada kesalahan dan bukan kepada orangnya. Katakan, tulisanmu ada 4 kesalahan eja. Alih-alih mengatakan kamu ceroboh, nyatakan kritik dengan cara yang membangun. Selanjutnya, own your thoughts and feelings. Alih-alih mengatakan tulisanmu jelek, lebih baik kamu mengatakan saya kesulitan memahami tulisanmu. Daripada mengatakan memangnya kamu tidak peduli kalau orang berpikir kamu bodoh, lebih baik kamu bilang saya akan menggunakan cara menulis yang terstruktur sehingga terkesan cerdas.
Selanjutnya ada be clear. Banyak orang yang mengemas kritik dengan ambigu karena takut melukai orang lain. Kritik, meski cara mengemasnya positif, harus dilakukan dengan jelas agar tidak disalahpahami oleh kita dan orang lain. Selanjutnya ada avoid ordering or directing the other person to change. Alih-alih mengatakan jangan tidur ketika kuliah, lebih baik kamu mengatakan nilai kamu akan lebih baik apabila kamu tidak tertidur waktu kuliah. Dan yang terakhir, consider the context of criticism. Artinya, lihat situasi ketika hendak mengkritik. Kritik lebih baik disampaikan dalam interaksi tatap muka. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu message vary in assertiveness. Asertif adalah kemampuan mengungkapkan diri, pandangan, apa yang diinginkan pada orang lain secara terbuka, namun tidak dengan cara agresif. Orang yang asertif bersikap lebih positif dan lebih berpengharapan dibandingkan orang yang tidak asertif. Nah, derajat asertif ini dipengaruhi oleh budaya. Orang dengan sikap asertif lebih banyak ditemukan di budaya yang individualis, cara meningkatkan sikap asertifnya. Terus, materi yang selanjutnya, message can confirm and disconfirm. Itu ada 4. Yang pertama adalah pola komunikasi di mana kita mengabaikan keberadaan seseorang dan juga komunikasi yang dilakukan orang itu. Nah, kita menganggap orang itu tidak penting. Ia berbeda dengan rejection yang kita tidak setuju dengan pesan yang disampaikan. Contoh, si A berjanjian dengan si B. A datang terlambat, B marah. Disconfirm terjadi ketika A berbicara, kamu cerewet. Terus yang si B, dia mengabaikan saja. Oke, saya terlambat. Terus kenapa? Sekarang biarkan saya nonton dengan tenang. Sebaliknya, itu contoh yang tidak disconfirm. Terus kalau misalkan yang confirmation, yang pertama itu terjadi ketika kita mengakui keberadaan dan pentingnya orang lain dalam komunikasi. Dalam contoh itu, bila terjadi konfirmasi, A akan mengatakan, maaf saya terlambat, pasti kamu lelah menunggu, tapi jalan tadi sangat macet, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu alasan dari si B. Nah, terus kalau misalkan yang disconfirmation terkait dengan 4 hal ini, resim, heterosesim, agesim, and sesim. Oke, untuk materi yang selanjutnya ada message vary in cultural sensitivity. Nah, itu ada 3. Yang pertama, menyadari pesan berbeda-beda dalam sensitivitas budaya adalah langkah baik untuk mengembangkan confirming message and menghindari disconfirming message. Cara terbaik untuk mengembangkan bahasa yang tidak rasis, tidak heterosesis, tidak ageist, and non-sesis adalah mempelajari, yaitu cultural identifiers. Terus yang kedua, yang digunakan untuk membicarakan tentang anggota dari kelompok lain. Terus ada update message, yaitu avoid static evaluation. Yang pertama itu, sadari bahwa orang berubah, karenanya jangan pernah menilai orang dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Seseorang biasa saja pemalu di masa lalu, tapi jadi seorang yang asertif di masa sekarang. Nah, untuk yang kedua, seorang bisa saja kurang baik dalam hal akademik waktu SMA, tapi kemudian memiliki capaian akademis baik di waktu kuliah. Kita mungkin dulu terbiasa memanggil teman SMA ya dengan sebutan cabi, tapi ketika bertemu dengan dia 20 tahun kemudian, pasti kita merasa tidak pantas untuk memanggilnya dengan sebutan yang demikian.